Bunga pernah dengar nggak dengan istilah sick building syndrome? Jadi ada tempat kerja Mhm. itu orang-orang di dalamnya itu banyak merokok, ventilasinya nggak bagus. Dan Oke. teman kita ini kerja di situ udah 5, 6 tahun dan dia Mmm. nggak ngerokok. Ternyata belakangan dia sakit. Jadi di paru-parunya dia itu ada udara atau ada apa gitu, jadi dia harus dibolongin paru-parunya. Nah, jadi ini salah satu contoh di mana strategi-strategi tempat kerja itu harus bisa mengakomodir kebutuhan orang-orang ini dan orang-orang tuh bisa bekerja dengan sehat gitu. Mhm mhm. Nah, itu Oke. baru dari aspek rokok. Iya. Banyak ada aspek pencahayaan, aspek suhu, aspek, chemical, biological, itu ada beberapa technical lagi, tapi itu too technical ya. Heeh. Nah, tetapi pada prinsipnya lingkungan kerja yang sehat, yang baik, itu sangat-sangat bisa menunjang, Produktivitas. produktivitas dari orang-orang yang bekerja di dalam, gitu. Hai teman kunci, ketemu lagi dengan saya Bunga di Cerita Kunci. Ini kita udah memasuki episode ke-10. Dan kali ini narasumber kita juga nggak kalah seru. Kita langsung sapa aja ya. Namanya Mas Wiza Hidayat. Halo Mas, apa kabar Halo, kabar Mas? baik kabar baik. Kabar baik ya. Ini kan kayaknya kalau dilihat-lihat nih sibuk banget ya. Boleh nggak sih diceritain kesibukannya ngapain aja nih? Iya, thank you ya udah ngundang ke sini, senang nih bisa mampir Sama-sama. ke kantornya Kunci. Jadi, ya saya Wiza Hidayat, kesibukannya sekarang bisnis ya, Mhm. usaha bikin perusahaan namanya Arcadia Works, Oke. bidangnya desain, construction untuk, office interior space. Oh, Jadi oke. memang, perusahaannya bergeraknya tuh mulai dari ngedesain, Mhm. ngebangun, tapi segmennya fokus untuk, interior, space kantor gitu. Jadi kita Oh, banyak kerja sama fokusnya. perusahaan-perusahaan, Oke oke. multinational companies, ya saat ini, ya lumayan lumayan, prominent lah kita, lumayan. Oke, Mmm. jadi emang, buat desain interior tapi fokusnya langsung segmennya kantor ya? Ya ya kita ngerjain Oke. kantor. Oke, ini jadi pengen nanya sih, Mas. Gimana menurut kamu kantor kita? Berantakan Bagus kah? bagus bagus. Loh, Layout-nya kantor yang gimana nih? berantakan itu berarti kan rupiahnya muter dong. Oke. Kalau rapi banget tuh dipertanyakan malah, "Ini ada kegiatannya nggak nih?" Gitu. Iya. Oke, muter kita ya Iya rupiahnya ya? iya dong, bagus itu. Oke, jadi aman ya? Jadi pas kamu tadi masuk, "Ini kantor apa Bagus gimana nih?" bagus Oh, bagus bagus ya. bagus. Oke, Mas, kamu bangun Arcadia Works ini dari kuliah kah atau gimana nih? Apa sejarahnya nih? Oh enggak dari kuliah. Jadi Oke. ini tuh sebenarnya, berangkat dari awalnya itu saya sebenarnya nggak langsung ngerjain ini. Jadi pas baru Mhm. lulus, saya sempat kerja dulu, kemudian saya resign. Nah, setelah resign tuh saya banyak ngerjain beberapa bisnis gitu ya, Oke. istilahnya zaman sekarang palu gada lah gitu. Oke. Apa saya kerjain. Nah, cuma awalnya dulu kita bikin perusahaan trading. Oh. Trading, jadi, produk-produknya itu ya awal yang kita supply adalah, produk furnitures gitu memang. Mmm, mhm Jadi mhm. kita ada klien, klien itu kan dulu zaman dulu kalau, Mbak inget kan ada perusahaan oil and gas itu ada buka open bidding tuh Mhm untuk tender mhm. yang di bawah sekian. Nah, kita Iya. kita masuk tuh ke situ Oke. dan waktu itu produk yang dicari itu furnitures. Nah, terus Oke. kita supply ke situ ya mulai dari itu kita mulai masuk ke dunia ini. Mhm. Dan di situ kita lihat, segmen pasarnya ini cukup luas nih. Kita Mhm. banyak kerja untuk, perusahaan-perusahaan yang mereka memang butuh, orang-orang yang, kreatif dan, eee, engineering-nya juga kuat gitu ya, Mhm. untuk membangun ruang-ruang kerja yang memang bagus, yang produktif Oke. untuk mereka. Jadi awalnya berangkat dari situ dan sampai sekarang kita fokusnya di situ gitu. Oke. Oke, kita mundur lagi. Tadi kamu pernah bilang kamu sempat kerja ya? Iya. Nah, kerjanya tuh juga berkaitan dengan furniture ini Enggak atau enggak. Jadi dulu oke. pas ya baru lulus ya, Mhm. gua sempat kerja di, engineering consultant, Oke. ya itu perusahaan engineering untuk, oil and gas gitu ya, di situ Mhm. mulai kenal tuh dunia desain, dunia konstruksi, Oh, tetapi itu di situ. segmennya Mhm. tapi untuk oil and gas gitu Mhm. ya. Nah terus resign, kerja ke perusahaan perbankan. Jadi Oke. memang beda nih Iya iya industrinya. iya, heeh. Jadi dari industri engineering ke perbankan, dari situ ya mulai kenal dunia korporasi, Iya. dunia yang lebih, lebih luas secara secara keuangan gitu ya, kita kenal banyak perusahaan. Nah terus ya udah dari situ resign, akhirnya saya fokus ke ngerjain bisnis Bisnis sendiri ini ini. gitu, ya. Awalnya pas kamu memutuskan switch karir nih ya dari orang kantoran gitu jadi pengusaha, orang tua gimana? Ya ini emang challenge sendiri sih waktu itu ya.
Jadi memang, jadi gini sedikit cerita, orang tua saya memang bukan berasal dari keluarga pengusaha. Oke. Dan ya keluarga besar saya Berat mostly sih ya pasti. pegawai di PNS atau pegawai Mhm. swasta gitu ya, Mhm. banyaknya seperti itu. Nah terus begitu saya masuk kampus, saya dulu kuliah di ITB. Nah kampus saya itu waktu itu lagi banyak campaign tentang Entrepreneur University Oh, pada waktu oke. itu ya. Iya 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 Nah iya. jadi saya mulai kenal nih, ini dunia entrepreneurship ini apa Mhm. gitu. Nah salah satu yang menarik dia bilang adalah, eee, ini nggak tahu pembicaranya bagus banget waktu itu Mhm. atau gimana ya, dia bilang ya, orang-orang yang ya mungkin mungkin agak di kampus mungkin prestasinya kurang bagus secara Iya. akademisi ini, kalau entrepreneur bisa sukses loh nih gitu. Mhm. Masih tertarik juga nih, kebetulan waktu itu di kampus kerjanya banyak main gitu. Nah jadi mulai kenal dunia itu, mulai ikut seminar segala macam, akhirnya pas di kampus saya punya niat nih, Mhm. saya kayaknya pengen nih someday saya jadi pengusaha deh gitu, Pengusaha, pengen pengen oke. cobalah. Mhm mhm. Nah walaupun orang tua nggak nggak mengenal kalimat itu ya Mhm gitu. mhm. Nah jadi waktu itu saya lulus, saya kerja di engineering consultant, saya kerja di bank. Nah di akhir di bank itu saya mulai ngelihat, saya mulai bikin bisnis-bisnis, mulailah cobalah kecil-kecil, tetapi at some point, nah, saya mulai mikir kalau ini harus difokusin nih. Oke. Soalnya kalau fokus di perbankan saja, kayaknya nggak akan sukses nih, karena kan punya sambilan gitu ya. Iya iya. Atau bisnisnya juga nggak akan Nggak akan sukses, sukses. karena ya saya juga Nggak productive fokus, hours saya tuh betul. di perbankan gitu kan. Ya akhirnya di titik itu, ya akhirnya memikirkan, mulai akhirnya memutuskan, oke saya coba jadi pengusaha deh. Mhm Nah mhm. pada momen itu, orang tua nggak setuju. Orang Oke. tua nggak setuju karena orang tua saya ngelihat, ini anak saya nih, udah bagus-bagus nih, lulus, terus kerja di perusahaan yang udah mapan, udah Heeh. perusahaan besar gitu, jenjang karir udah bagus, tapi pengen resign nih, ini ada apa nih, anak saya kesambet apa nih gitu. Jadi sempet nggak setuju. Nah akhirnya ada cerita waktu itu orang tua saya sampai ngobrol sama ompong saya, Mhm. nenek, saya Oke. orang Batak kan. Ya jadi, nah ternyata ompong saya itu malah bilang, udah biarin aja si Wiza tuh mau apa, kasih aja kesempatan ke dia gitu. Nah, kasih kesempatan untuk dia, adalah nanti Coba. jalannya Mhm. itulah, buat dia tuh kayaknya adalah nanti jalannya kayak gitu. Ada ibu saya, ya udahlah silakanlah coba anak saya mau apa. Tapi waktu itu saya mikirnya gini, kalau sampai saya bisnis, saya kasih kasih batas waktu lah, Oke. 1 tahun lah Heeh gitu ya. heeh. Ya kalau setahun ini bisnis nggak Gagal. sukses-sukses, ya udah gue ngapain kerja lagi gitu. Jadi titik Oke. amannya udahlah cobalah di Heeh situ ya. heeh. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih nggak pernah Aman ya, apply nggak kerja jadi lagi sih, apply lagi alhamdulillah ya. lah gitu. Oke, mantap sih. Berarti Mas kalau berarti hitungannya kan sudah running nih ya Iya, dari ketika resign sampai sekarang gitu. iya, iya. Apa sih strateginya ketika resign? Apakah emang udah dengan bisnis plan yang sangat udah oke banget atau Mhm. memang justru masih abu-abu apa gimana? Iya, jujur waktu itu masih abu-abu banget. Belum Oke. tahu mau apa, tapi saya punya prinsip ya, ya perusahaan atau, pengusaha yang baik itu adalah Mhm. yang perusahaan itu yang dikerjakan gitu ya. Bukan Oke. cuman direncanain doang, bukan Mhm. cuman dipikir-pikir, dilihat-lihat itu, Betul. enggak. Ya you do something gitu Mhm loh. mhm. Nah jadi waktu itu memang belum belum ada planning mau apa gitu ya, Mhm. tapi saya mulai melihat dari peluang-peluang yang ada aja. Waktu itu kan saya mulai kenal industri, design and engineering kan dari perusahaan Iya. sebelumnya. Mhm. Nah, jadi saya mulai tuh daftar ikut, dengan ini sejenis ya, saya daftar lelang, daftar perusahaan, segala macam. Nah, sampai, evolving lah. Jadi bisnisnya tuh evolving, saya lihat ada peluang di sini. Nah, akhirnya saya benar-benar fokus di bidang usaha yang saya geluti saat Mhm. ini, dan memang semua resource, semua pikiran, semua ideas kita larikan untuk segmen yang kuat ini gitu, Iya, di situ oke. gitu sih, kurang lebih gitu. Jadi fokus ya, Mas, ya? Fokusin ke Oke, situ. nah berarti Arcadia Works ini, Mas, kalau di market tuh kira-kira urutannya gimana nih? Waduh, nyebut urutan nggak enak nih. Nggak apa-apa dong, Mas, biar memotivasi ya kan? Iya, iya, iya. Ya, I think we are among, ya kalau di Jakarta ya, I mean we Mhm. are among the top 10 ya, we can say that ya. Oke. Tetapi itu kan kata saya Iya ya, iya iya, betul. belum ada yang me-ranking kayak gitu Mhm tuh, mhm. saat ini sih belum ada sih gitu. Oke. Mhm. Oke, Mas. Nah, tadi kan Mas sempat bilang di awal-awal tuh masih meraba gitu ya, Mhm, ini mhm. akan kemana ya fokusnya gitu. Ketika akhirnya berhasil menemukan celah, oke, gue akan fokus di
apa namanya, konstruksi buat kantor gitu ya, interior kantor gitu. Nah itu tuh sebenarnya apa yang memotivasi kamu? Iya. Jadi, ya awalnya kan yang tadi tuh, palu Mhm, gada gitu iya. ya, kita ngerjain supply gitu ya. Nah, tetapi makin ke sini, saya lihat sebenarnya segmen office interior space ini, itu adalah suatu segmen yang kalau kita bisa bikin tempatnya jadi bagus ya, Mhm, dan bisa mengakomodir kebutuhan orang dalamnya, itu menjadi sesuatu yang menarik gitu loh. Karena kita bisa bikin sebuah tempat di mana orang-orang tuh bisa bekerja secara produktif ya, oke. dengan efisiensi yang baik ya, dengan orang-orang bekerja itu membawa value-value-nya yang kuat dan perusahaan itu menjadi sangat produktif ketimbang Mhm, cuma tujuan-tujuan konsumtif ya, iya iya seperti iya. itu. Oke Nah, jadi kita banyak kerja dengan perusahaan-perusahaan, any kind of companies ya. Jadi oke. ada perusahaan multinasional, BUMN, Mhm, local company, swasta, startup companies, digital startup segala macam. Nah, mereka memang membutuhkan ekspertis-ekspertis yang mengerti tentang eh, penataan ruang, tata ruang penggabungan ya. antara faktor fungsional dan Iya, faktor estetiknya gitu. oke. Dan arrangement yang baik itu dalam menata kantor ya, ruang kerja itu yang penting adalah ininya dulu, fungsionalnya dulu. Fungsional ya, Nah, oke. jadi kalau fungsionalnya sudah meet, bagus, baru kita bicara tentang estetiknya, Estetiknya, kayak gitu. oke. Berarti harus function-nya dulu ya yang dipikirin, baru Iya, kita memikirkan estetik. betul, betul. Oke, nah aku jadi penasaran Mas, pengen tahu seberapa signifikannya sih, tata ruang tempat kerja itu Ya, dengan produktivitas? iya. Itu sangat berhubungan sekali ya. Mhm, Karena kalau kita bisa bikin lingkungan tempat kerja yang baik gitu heeh, ya, orang-orang yang bekerja di dalamnya itu menjadi lebih produktif gitu. oke, Menjadi lingkungan kerja yang membuat semangat kerja yang lebih tinggi gitu. Dan di dalam dunia kerja ini kita ada membangun tempat kerja itu ada mhm. istilahnya dengan healthy office. Oh, healthy Ya, jadi office. healthy office ini bagaimana lingkungan kerja di dalamnya itu sehat gitu. Nah, jadi Mhm, Mbak pernah dengar nggak dengan istilah sick building syndrome? Nah, jadi belum dengar. sick building syndrome itu Mhm, sebuah lokasi bangunan gitu ya, iya, di mana kalau orang-orang masuk atau berada di dalam berinteraksi di situ? dalamnya, itu dia menjadi tidak nyaman gitu, rasa tidak nyaman, kepalanya pusing, Oh, matanya nggak enak gitu ya, heeh heeh. nafasnya nggak enak dia. Itu berarti ada yang salah dengan bangunan itu, antara pencahayaan yang nggak bagus atau ada Penataan. chemical-chemical yang nggak baik, bau gitu ya, dengan Oh, nyaman gitu ya. Jadi saya ada contoh real story ya mhm, dari klien, saya dari klien kita, bukan klien lah, dari relasi ya. iya, Jadi ada tempat kerja, mhm, itu orang-orang di dalamnya itu banyak merokok. oke. Banyak ngerokok, kan banyak ya tempat kerja yang orang tuh ya Boleh bosnya aja iya, ngerokok gitu mhm, kan. Jadi semua ngerokok, ventilasinya nggak bagus. Dan oke, teman kita ini kerja di situ udah 5, 6 tahun dan dia mhm, nggak ngerokok. Jadi dia oke, berada di dalam di dalam lingkungan yang lingkungan, orang tuh pada ngerokok tapi dia enggak. mhm, Nah, ternyata belakangan dia sakit. Dia sehat gitu, terus tahu-tahu tiba-tiba sakit gitu, bawa ke rumah sakit, masuk ke UGD. Ternyata setelah diperiksa, jadi di paru-parunya dia itu ada udara atau ada apa gitu, jadi dia harus dibolongin paru-parunya. Jadi, ya ada pengobatan lah iya iya segala iya macam iya, ya, heeh, dan diagnosa dokternya, itu kayak lingkungan kerja, nggak sehat. iya iya Ya iya. mungkin kalau kita di luar negeri itu si perusahaan mungkin bisa dituntut mungkin Iya ya. iya iya, Karena kan karena lingkungannya it's like killing people gitu mhm kan. mhm, Nah, tetapi itulah di Indonesia ini, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di beberapa eh, tempat kerja yang tidak menerapkan prinsip-prinsip office healthy dengan baik, hal itu terjadi gitu di depan kita. Nah, jadi ini salah satu contoh di mana strategi-strategi tempat kerja itu harus bisa mengakomodir kebutuhan orang-orang ini dan orang-orang tuh bisa bekerja dengan sehat gitu. mhm mhm, Dan itu oke, baru dari aspek rokok. iya, Banyak ada aspek pencahayaan, aspek suhu, aspek chemical, biological, itu ada beberapa technical lagi, tapi itu too technical ya. heeh, Nah, tetapi pada prinsipnya lingkungan kerja yang sehat, yang baik itu sangat-sangat bisa menunjang produktivitas. produktivitas dari orang-orang yang bekerja di dalamnya gitu. Oke, berarti segitunya ya Mas Yes, ya. yes, Kita ya. tuh berpikir kalau ngomongin sehat tuh kayak hanya sekedar me-manage makanan dan lain sebagainya, ternyata situasi lingkungan, ruang kerja itu juga punya impact Iya,
Iya, terhadap kesehatan kita ya. betul. Nah, pengalaman Mas Wiza nih yang paling unik dalam membangun kreatif office nih ada nggak Mas? Mmm, ada sih, ada satu klien kita, ya ini mungkin, eee, bisnis ini kan cocok-cocokan ya, Iya selera betul. cocok-cocokan Mhm, gitu ya. Nah, kita ada satu clients, dia perusahaan multinational company, mhm. dia representasinya di banyak sekali negara, employee-nya tuh banyak banget, 300.000 satu dunia. Nah, Oke, mereka, masuk ke Indonesia, kenalan nih sama kita. oke. Nah, awalnya kita itu, "Ini perusahaan apa sih nih? Oke deh kita coba bangun office space-nya kecil dulu," gitu. Nah, Oke. lambat laun mereka percayaan kita dengan, "Oke, yang lebih gede lagi deh, yang lebih gede." Nah, jadi di situ, dari first, touch-nya itu kita benar-benar pelajari kebutuhan mereka apa gitu, bagaimana kita bisa, bikin kantor yang benar-benar bagus dan cocok nih buat mereka. Nah, di perjalanan jadi mereka punya punya tagline atau apa gitu, apa ya istilahnya ya, marketing line gitu ya, Campaign. campaign. Heeh. Nah, value-nya itu adalah, global consistency, local intimacy. Jadi Oke. kita angkat nih Mhm, mhm. aspek local Aspek itu, intimacy-nya, mhm, kita angkat menjadi elemen-elemen di di desainnya dalam gitu ya. kantornya. Nah, jadi tadi yang penting fungsional dulu, baru estetiknya. Nah, ini Mhm, bagian estetiknya kita angkat itu menjadi elemen-elemen, besarnya gitu ya. mhm. Nah, ya alhamdulillah di perjalanan ya, ini pas Covid kemarin nih, pas Covid mereka malah sangat berkembang. Karena, Oke. industri digital startup sangat berkembang saat Covid kemarin dan membutuhkan ruangan-ruangan kerja yang, Yang untuk lebih mendukung mereka nih, ya. mendukung, industri pendukungnya gitu. Nah, jadi kita alhamdulillah banyak dapat kerjaan dari situ, ya beberapa karya yang kita kerjakan alhamdulillah diterima dengan baik ya, dan kita berhasil memenangkan beberapa penghargaan internasional dari situ. Oh, Jadi karya wow. kita ini Mhm, kita mhm. masukin ke, international design competition Mhm. begitu ya. Nah, kita kurasi-kurasi desainer di Iya luar ya. sana itu menghargai. Jadi desainnya itu Indonesia banget gitu loh kita bikin. Oke, penasaran Indonesia jadinya banget, nih. style-nya tuh Indonesian banget dan diterima dengan kurator-kurator seni di luar sana. Kita menang beberapa penghargaan di Amerika, di New York, di Itali, di Inggris, di UK ya. Dan juga kantornya ini mendapatkan sertifikasi green building yang tadi saya cerita Iya. office health itu, di level yang platinum, yang tertinggi. Jadi Oke. ya ini salah satu pencapaian kita Iya. ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita dilibatkan lagi oleh klien ini untuk ngerjain kantornya yang ada di luar negeri. Jadi kita mulai masuk nih di Wow. beberapa, kantor di luar Heeh, negeri ya. heeh. Buat saya pribadi itu, kebanggaan bukan hanya buat saya ya, Iya tapi betul. kebanggaan bahwasannya desainer-desainer dan engineer-engineer Indonesia itu bisa sangat dipercaya dan kita bisa berkiprah luar biasa loh. Tidak hanya di Berkiprah Indonesia tapi juga keluar global gitu. ya. Iya Mhm, gitu. mhm. So we are, really exciting on, doing this Mhm. gitu dan ya mudah-mudahan berkembang terus lah gitu. Amin. Nah, ini kan kalau kita ngomongin entrepreneur gitu ya, Mas, Ya, ya, skill-nya itu kan emang well rounded ya. mhm. Kita nggak hanya cuman harus jago dalam service yang kita beri, tapi kita juga harus maintain relationship gitu kan Yes, ya. exactly. Menurut aku keberhasilan yang tadi itu kan pasti juga part of dari kamu bisa maintain a good relationship sama, Yes, yes, yes. relasi kamu itu. Ya. Apa tipsnya, Mas? Ya, kalau di perusahaan kayak kita, yang penting itu kan sebenarnya, you are deliver a good work gitu ya, Heeh, good work, ya tentu, price is one of the aspect juga gitu ya. Mmm, tetapi, client satisfaction itu menurut saya yang paling utama. iya. Jadi kalau saya percaya gini, the best business strategy is client satisfaction. Jadi client satisfaction itu best business strategy buat kita. Mhm, mhm. Jadi whatever the business, as long as you make your client satisfied with your business, I think that way the company can not only survive tapi juga bisa berkembang sangat Iya, besar. Gitu. Saya percaya hal itu. Nah, setuju jadi sih. relationship itu akan sangat mudah Tercipta. tercipta kalau kita bisa mendeliver value-value yang membuat klien kita satisfied gitu. Nah, jadi Oke. ya itu tadi, kayak contoh di case yang tadi gitu Mhm, ya, dia nggak minta tuh kita untuk masukin, design awards nggak minta dia, nggak mhm. ada syaratnya gitu. Iya. Tapi it's like, we give more values to them gitu, Iya, iya. ya.
certification green ship yang tadi ya, yang green building tadi juga, itu juga we give extra gitu, we give more, put more attention to them gitu. Jadi dengan value-value yang bisa diberikan lebih tinggi, lebih baik, it's makes easier to Untuk make the good relationships with the clients. Oke, emang harus extra miles ya Mas Extra ya. miles, that's yeah, that's good. Oke. Nah, berarti kalau aku denger nih ya, kan kayaknya tuh bener-bener wah mahir banget nih. Sebenarnya kamu tuh pernah di sebelumnya tuh emang juga mengenyam pendidikan si arsitek kah gitu atau construction sebelumnya atau gimana Mas? Enggak, ya memang ya itu. Jadi begini, saya percaya manusia itu adalah makhluk multidimensi ya. Jadi Oke. bukan hanya misalnya Mbak Bunga kuliah apa gitu ya, lapangan kerjanya hanya tersedia untuk di bidang itu saja. Saya nggak percaya itu. Oke, ada sebagian yang dia pelajari di kampus. Kalau dulu kita di kampus tuh belajar paling 10-20% kan ilmunya yang kepake kan. Ya kan, paling segitulah gitu. Iya. Nah, yang saya lakukan itu adalah mempelajari 10-20%-nya orang-orang yang mungkin sekolahnya di bidang architecture atau Oke. desain gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, saya pelajari tuh. Jadi langsung to the point-nya saya pelajari, saya ngerti juga. Jadi intinya belajar. Kita Iya. harus banyak belajar, buka mata, buka pikiran, masalah apa yang kita bisa Setuju. solve, ya, kita bisa mencari. Sekarang kan belajar udah bisa banyak ya, channel Setuju. YouTube dari manapun, dari kunci bisa juga gitu ya. Nah, itu semua source-source untuk kita bisa mengembangkan dimensi-dimensi kita Dimensi. yang lain untuk kita bisa berkembang dimanapun kita berkarya. Oke, setuju sih Mas. Jadi emang harus punya spirit itu ya untuk Iya, harus mau selalu belajar, harus menyerap ya kan. buka pikiran, mau belajar Oke, gitu ya. ingat ya teman kunci, kita harus punya the spirit untuk selalu belajar. Oke, kita masuk ke game. Selain belajar kita juga harus bermain ya. Apa ini? Nah, ini ada game. Ini game yang sakral di cerita kunci. Mas ambil satu, nanti baca. Dibuka dan dibaca. Udah ada suratnya. Terus ini ya. Surat apa? Surat cinta ini. With love, enggak deh. Apa? Kalau bisa berpesan pada perusahaan yang lingkungan kerjanya masih kotor, nggak nyaman, pokoknya sumpek deh. Apa yang mau kamu katakan? Biar seru kita awali dengan kata wahai. Selamat mencoba Mas. Yang cerita kunci. Oke, jadi gimana nih? Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang lingkungan kerjanya kotor gitu ya. Iya. Terus Kamu pengen menyampaikan pesan, wahai kantor misalkan gitu ya Mas. Oke. Jadi ngomong wahai gitu ya, ke si yang punya kantor. Ke si yang punya kantor. Ini permainan macam apa ini? Oke, wahai pemilik kantornya yang tadi, jangan lupa bahwasannya orang-orang yang bekerja di dalam kantor itu adalah aset terpenting di perusahaanmu loh gitu. Ya gitu kan? Iya. Ngomongnya gitu kan? Iya. Itu aset terpenting di perusahaanmu loh. So you have to value them dengan baik gitu ya. Lingkungan kerjanya ya kayak tadi, tidak harus indah-indah banget deh, tapi functionality-nya, kesehatannya itu harus benar dulu gitu ya. Baru kita mikir keindahan. Jadi benar dulu baru indah. So kalau kantornya tuh sumpek ya, bau, kotor atau tadi asap rokok misalnya, then how come you expect people to give their best to the company gitu loh. Gimana? Karena si company-nya sendiri not valuing them dengan baik gitu loh. Iya. Jadi lingkungan, jadi gini, kenyamanan orang ingin bekerja di perusahaan itu bisa berkembang dengan produktif dengan baik. Itu percaya nggak? Itu bukan cuman faktor salary doang yang dilihat. Setuju. Tetapi faktor lingkungan kerjanya gitu ya. Whether it's physical appearance atau relasi dia dengan teman-temannya, culture perusahaannya gitu ya. Itu semua saling mendukung. Saat kita bisa memvalue orang-orang di perusahaan kita dengan baik, orang-orang itu akan bekerja dengan luar biasa, sangat produktif, dan insya Allah si perusahaannya juga akan berkembang dengan baik. Itu sih arahnya ke situ. Oke, tolong didengarkan ya. Mungkin ada yang perlu sedikit retouch ya kan. Oke, Mas. Kalau ngomongin kunci, tadi kan tata letak kamu udah nilai ya kan. Nah, sekarang pengen tahu deh, kamu tuh tahu kunci awalnya dari mana? Dari Instagram lewat tuh. Muncul. Siapa yang target berarti ya. Targeted berarti ya. Pas. Kenanya pas.
Oke, dari Instagram Dari taunya gitu. Instagram. Itu kamu langsung daftar kah atau kamu biarin dulu nih, kamu cari tahu dulu atau gimana? Ya, jadi memang gini sih, memang saya tuh pengen S2 sih sebenarnya. Oke. Dari saya lulus, tapi kan sibuk ngurusin perusahaan nih. Sibuk tuh. Bukan perusahaan warisan juga kan. Perusahaan warisan kan bisa ditinggalin dulu gitu. Iya. Jadi memang pengen 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 belajar ya, pengen Mhm. belajar S2 dan spesifik pengennya bisnis gitu. Nah, kalau ada sih kelas-kelas weekend gitu ya, cuman pada waktu itu kayaknya belum deh. Saya tuh pengennya yang Oh, lebih yang fleksibel. bagus lah, yang bagus gitu ya, apa gitu ya, masih belum ketemu. Nah, salah satu yang bagus yang saya lihat itu adalah SBM ITB. Oke. Ya, karena bukan hanya karena dari kampus saya juga sih, bukan, tetapi saya tahu eh, pengajar-pengajarnya siapa Heeh. saja, program-program siapa-siapa saja saya tahu gitu ya. Jadi saya kira ini salah satu sekolah bisnis yang terbaik nih di Indonesia dan Mhm. memang dapat sertifikasinya memang bagus kan, Iya. ITB, SBM ITB. Nah, waktu itu muncul nih kunci. Nah, ini SBM ITB kerja sama SBM ITB dan bisa online gitu. Mhm. Dan jangka waktu kalau nggak salah 3 atau 4 bulan ya antara itu Iya, ya. sekitar 13 minggu. 13 minggu, 3 bulanan ya. Mhm. I think I can do it nih. Emang lama saya pengen S2 gitu. Iya. Tapi karena terbatas ngurusin bisnis, nggak sempet punya waktu gitu ya. Jadi saya pikir saya bisa nih ikutin ini. Tapi saya niatnya begini, kalau saya ikut ini, saya harus bikin satu syarat buat diri saya sendiri. Ini Oke. harus dipelototin nih. Soalnya Mhm. waktunya yang cuman Mepet, pendek, iya, pendek. pepetin gitu. Ya karena kan dulu kan pengen sekolah di luar nggak dapat waktunya kesempatan. Tapi ini ada yang bisa singkat, ya waktunya fleksibel, bisa di mana saja. I think this is for me lah gitu ya. Mhm. Nah jadi saya masuk, eee, ya udah memang dia memang lebih mepet dan memang nggak bisa diharapkan pas jam session-nya saja. Memang setelah itu kita harus Iya, harus harus belajar sendiri juga ini gitu ya. Ya, inisiatif lah ya, harus inisiatif punya ya. I think inisiatif. that's the short introduction ya kenapa saya tertarik di program, Oke, mini MBA kunci dari ini MBA gitu. kunci. Ya. Oke. Mas, jadi gimana nih selama 13 minggu gitu ya, Hmm, itu kan hal yang terberat menurut aku nih ya. kayaknya adalah mendisiplinkan diri Iya betul. untuk duduk ya kan, kalau cewek duduk cantik mendengarkan dosen ngerjain tugas, karena tugasnya juga nggak sedikit kan ya. Iya iya betul. Nah itu apa nih, bensin kamu apa nih? Ya itu tadi, niat ya. Ya Oke. karena saya niatnya emang pengen S2 gitu dari dulu, Mhm. cuman nggak kesampaian. Tapi ini kan juga non gelar kan. Iya, Tapi buat saya pengusaha gelar tuh juga nggak perlu lagi juga sih. Yang penting ilmunya. ilmunya. Nah karena Oh, itu, karena saya ngejar ilmunya. mhm, Karena emang pengen dapat ilmunya. Jadi ya niatnya memang udah menurut harus saya udah ya. bener Mhm sih. mhm. Kalau cuman dapat gelar doang kayak takutnya kan Yang banyak penting lulus ngakali, yang gitu penting lulus ya, gitu ya. Karena saya heeh. pengen dapat ilmunya, jadi saya perhatiin tuh session-sessionnya gitu. Dan di luar itu saya juga ya di luar jam session saya juga buka lagi Mhm gitu di mhm. situ. Nah memang challenge-nya kalau pas weekend lagi sama keluarga tuh memang agak susah sih di situ. Iya sih, Tapi pernah juga ya itu tadi yang pas mau nonton di bioskop gitu ya, itu jadwal. waktunya kelompok kita presentation. Ya udah, Oke. tapi bisa kok jam sekian nonton, tapi saya presentasi dulu ya bilang sama istri sama anak. Jadi saya di depan bioskop kan ada kan tetap Oh kursi-kursi iya tunggunya iya. tuh, Oh bener-bener buka di dalam handphone, situ, iya, earphone apa, heeh. saya yang presentation gitu. Oke, Nggak ada masalah, I can selesai itu deliver dan ilmunya dapat, dia memberikan feedback, kita dapat manfaatnya dan I think that's works lah gitu. oke. Emang komitmen mengalahkan Nah itu segalanya komitmen, ya, jadi memang harus heeh. komitmennya dulu. Oke. Nah, ilmu yang kamu dapatkan dari kelas mini MBA-nya kunci ini apa aja, Mas? Karena kan kita Ya. mendesain gitu ya kelas mini MBA dengan waktu yang singkat itu sebisa mungkin apa yang kita deliver itu adalah practical skill gitu. Yes, Dengan yes, betul. harapannya selesai dari kelas memang bisa dipraktekkan Ya, gitu. ya. Jadi waktu itu saya ingat ada 2 atau 3 hal yang menarik. Ada banyak ya, tapi saya mungkin highlights 2 atau Beberapa 3 ya. gitu ya. Yang pertama saya ingat tuh strategic management. Jadi Oke. strategic management itu ya ini relate ke bisnis saya juga ya. Mhm Memang waktu itu ngasih contoh-contoh ada macam-macam tuh, ada dari Starbucks, Kopi Kenangan, ada mhm. Marvel segala macam. Tapi benang merahnya adalah tentang ini, red ocean dan blue ocean. Di Oke. bisnis itu tuh. Jadi red ocean itu adalah kondisi persaingan pasar di saat semua pemain di dalam industri tersebut dia udah perang harga gitu. Mhm. Jadi ibaratnya udah
saking perangnya sangat fierce, udah berdarah-darah. Kayak lautnya merah tuh. Makanya disebut Red Ocean Red Strategy. Ocean. Jadi perang harga gitu. Nah, ada lagi yang Blue Ocean. Blue Ocean ini klien itu not really ini tentang harga gitu ya. As long as you have a better value gitu ya, other than competitor, so you can stand among the crowd. What is your standpointnya itu? Kekuatannya apa sih? Apa sih istilahnya tuh yang competitive advantage-nya tuh apa di situ. Nah, jadi selama kita punya value kuat ya, itu contoh kayak misalnya apa ya, perusahaan-perusahaan yang bukan jual murah ya, kayak Starbucks ya, dia bukan jual murah gitu ya. Iya, tetapi orang tetap beli gitu. Ada value-nya, Ada value-nya. dia yang dia Nah, deliver. jadi saat itu relate ke company kita, itu kita put more effort on the value gitu. Price it's okay, it's competitive gitu ya, tapi we are not fighting to the lowest gitu ya. Tapi value kita banyak. Jadi value kita tuh kita tambahkan gitu. Ya pertama dari desainnya yang bagus, dari orang-orang profesional, komunikasinya yang sangat baik, dan juga kita punya strategi-strategi green building, healthy space yang itu sudah kita apply, kita terapkan ke dalam operation kita setiap hari. Dan itu value-value yang kuat yang kita bisa stand among the crowd. Dan ada lagi beberapa yang kita terapkan, tapi intinya untuk let's not swim on the red oceans, but we want to swim on the blue ocean. Itu satu yang saya dapatkan ya. Nah terus kemudian yang kedua, ini yang menarik nih dari kunci kemarin, itu ada game ini nih, game saya lupa nama gamenya, tapi kayak kelompok ini lawan kelompok ini gitu. Jadi ada kayak role play juga. Nah tapi saya heavily invest waktu itu di ningkatin kemampuan resource saya gitu. Jadi resource-nya ditingkatin, tetapi kompetitor lain lebih ke arah apanya gitu, harganya bisa lebih kompetitif. Tetapi simulasinya untuk yang resource-nya mahal kayak yang saya bikin waktu itu, marketnya lebih sedikit gitu, tapi sekali dapat gede gitu. Nah kalau ini tuh simulasinya yang lain, dia dapatnya lebih banyak, tetapi ini lebih kecil gitu. Nah tapi saya kalah di game itu. Tapi saya yakin nih, kalau waktunya lebih panjang waktu itu, saya yakin bisa menang gitu. Karena kebetulan aja nggak dapet nih saya. Kalah tipis lah gitu. Jadi seru lah. Jadi simulasinya pendidikan di kunci itu juga nggak cuma sebatas kita dengerin ini gitu ya. Tapi ada simulation, kita bisa interaksi, bisa ngambil pelajarannya dari situ gitu ya. Nah sama yang terakhir cerita tentang beberapa contoh-contoh sosok-sosok leader, tokoh-tokoh yang bisa kita ambil pelajarannya di industri ataupun di bisnis-bisnis yang sukses yang dia dirikan. Saya kira 3 itu sih yang saya ingat dari perjalanannya. Wah kita sih mendoakan semoga segenap pembelajaran kamu kemarin itu emang bisa memberikan dampak yang positif banget ya Mas buat kamu as a person, juga buat Arcadia Works gitu. Nah sekali lagi deh ya sebelum kita akhiri gitu ya, kalau boleh nih Mas ada happy matters gitu ya. Dari 1 sampai 10 ya kan. Happy kamu pada saat belajar di kunci ini di scale berapa nih? Happy matters. Iya. Ya, I can say 8 gitulah ya. Wow. 8 gitu lah ya. Itu tampilannya bagus, di kunci ini ya, enak ditontonnya, dilihatnya enak, tampilannya easy, user friendly. It's good lah. Thank you Mas. Thank you juga. Terima kasih buat Mas Wiza. Sama-sama. Makasih banget buat wejangannya. Ini mungkin teman-teman kunci yang juga pengen jadi entrepreneur, semoga tadi udah dicatat ya segala wejangannya. Dan thank you banget semuanya. Sampai ketemu di cerita kunci berikutnya. Dah.